An-na'tu adapun na'at tabiun ialah isim yang mengikuti lil man'uti kepada man'ut fi raf'ihi pada rafa'nya man'ut wa nasbihi dan nasabnya man'ut wa khafdihi dan khafatnya man'ut wa ta'rifihi dan ma'rifatnya man'ut wa tankirihi dan nakirahnya man'ut. Taqulu mengucapkan siapa kamu, qomat berdiri siapa Zaidun Zaid al-aqilu yang berakal, wa ra'aitu dan melihat siapa saya Zaidan pada Zaid al-aqila yang berakal, wa maratu dan bertemu siapa saya bi Zaidin dengan Zaid al-aqili yang berakal. Jadi ini adalah na'at ya, termasuk pada marfu'atul asma yang ke-7, karena kemarin kan marfu'atul asma ada 7, yang ke-7 adalah tabi'un lil marfu', isim yang mengikuti isim yang dirofakkan. Tabi' lil marfu' nanti ada 4 ya, na'at, atof, taukid, badal. Na'at ini ya adalah isim yang menjelaskan sifat dari isim sebelumnya ya. Kalau dalam contoh tadi, koma Zaidun al-aqilu, berdiri siapa Zaid yang berakal. Di situ man'utnya adalah Zaidun, na'atnya adalah al-aqilu. Yang pertama harus sama dalam i'rabnya. Kalau man'ut rofa, na'at harus rofa. Kalau man'ut nasab, na'at harus nasab, dan seterusnya. Kemudian harus sama dalam nakiroh dan ma'rifatnya. Kemudian juga harus sama dalam mudzakkar dan muannasnya. Kita lihat contohnya begini, koma Zaidun al-aqilu, berdiri siapa Zaid yang berakal. Zaid ini ma'rifat ya, mudzakkar dan ma'rifat, maka na'atnya harus mudzakkar dan ma'rifat juga, al-aqilu. Nasabnya ra'aitu Zaidan al-aqila, marartu bi Zaidin al-aqili. Kalau muannas yang ma'rifat misalnya qomat Hindun al-aqilatu ya, Hindun yang berakal. Hindun ma'rifat pakai, maka naatnya harus pakai al ya, al-aqilatu harus ada tak marbutohnya karena Hindun adalah muannas. Ra'aitu Hindan al-aqilata, marartu bi Hindin al-aqilati, itu untuk nasab dan khofatnya. Kalau yang mudzakkar nakirah misalnya qoma rajulun aqilun, rajulun nakirah mudzakkar, maka naatnya harus mudzakkar dan nakirah juga, aqilun gitu ya, tanpa al dan tanpa tak untuk menunjukkan mudzakkar dan nakirah. Ra'aitu rajulan aqilan, marartu bi rajulin aqilin. Itu kemudian kalau muannas muannas nakirah, qomat imra'atun aqilatun, telah berdiri siapa perempuan yang berakal. Ra'aitu imra'atan aqilatan, nasabnya, marartu bi imra'atin aqilatin, khofatnya. Babul atfi, adapun ini ialah bab ataf, wa huruful atfi, adapun beberapa huruf ataf, asyrotun ada 10. Wahya adapun huruful atfi, al wawu ialah wawu, wal fa'u dan fa, wa thumma dan thumma, wa au dan au, wa am dan am, wa imma dan imma, wa bal dan bal, wala dan la, walakin dan lakin, wa hatta dan hatta, fi ba'dil mawadhi'i, pada sebagian tempat. Fa'in atofta, jika kamu mengatofkan biha dengan huruf atof ala marfu'in kepada isim yang dibaca rofa'ta maka merofakkan siapa kamu. Aw ala mansubin, atau kepada isim yang dibaca nasobta maka menasobkan siapa kamu. Aw ala makhfudin, atau kepada isim yang dibaca khofatta maka mengkhofatkan siapa kamu. Aw ala majzumin, atau kepada isim yang dibaca jazamta maka menjazmkan siapa kamu. Taqulu mengucapkan siapa kamu, qoma berdiri siapa Zaidun Zaid, wa Amrun dan Amr, wa ra'aitu dan melihat siapa saya Zaidan kepada Zaid, wa Amrun dan Amr, wa maratu dan bertemu siapa saya bi Zaidin kepada Zaid, wa Amrin dan Amr, wa Zaidun adapun Zaid, lam yakum ialah tidak berdiri siapa Zaid, wa lam yaq'ud dan tidak duduk siapa Zaid. Jadi ataf pengertiannya adalah tabiun yatawasatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfi, isim yang mengikuti isim sebelumnya dengan perantaraan atau di tengah-tengahi dengan huruf ataf. Kita lihat dulu contohnya. Ja'a Zaidun wa Amrun, di sana ada lafadz Zaid, ada wa, ada Amrun. Yang dimaksud dengan ataf, huruf ataf adalah wawu itu. Amrun ini adalah maktufun atau isim yang diatofkan. Zaidun adalah maktuf alaih.
maka hukumnya amrun ini mengikuti hukum Zaid dalam hal i'rabnya. Kalau Zaidun i'rabnya rofa, karena diatofkan kepada Zaid, maka amrun ini juga rofa. Kemudian yang nasab contohnya ra'aitu Zaidan wa amron. Amr nasab karena mengikuti Zaidan, yang nasab karena menjadi maf'ul bih. Yang khofat misalnya marartu bi Zaidin wa amrin. Zaid karena kemasukan ba jadi khofat, maka amrin jadi khofat juga karena diatofkan kepada Zaid. Yang jazm misalnya fi'il mudhari ini Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Lam yakum itu maktuf alaih ya. Lam yaq'ud maktufnya. Jadi yang mengikuti kepada maktuf alaih. Kemudian huruf ataf ini ada 10 berdasarkan matan ini. Yang pertama adalah wawu. Faedahnya atau maknanya ini adalah limutlaqil jam'i. Jadi untuk mengumpulkan hukum maktuf dan maktuf alaih secara mutlak. Misalnya begini, jaa Zaidun wa amrun. Amrun ini berarti tidak ada perbedaan kapan datangnya Amr dan Zaid. Bareng berarti. Jaa Zaidun wa amrun berarti datangnya bareng. Yang kedua, fa ini bermakna litartibi ma'ataqib. Jaa Zaidun fa amrun. Telah datang siapa Zaid fa amrun lalu Amr. Maknanya adalah tartib. Berarti ini ada urutannya. Yang datang itu Zaid duluan, baru setelahnya itu Amr datang. Kalau wa tadi enggak, itu bareng itu datangnya. Kalau ini pakai fa ini pakai urutan, tapi tidak lama. Kemudian yang ketiga, summa litartibi ma'tarohi, untuk menyatakan urutan dan ada tenggang waktunya. Jaa Zaidun summa amrun. Datang siapa Zaid, kemudian beberapa saat kemudian agak lama Amr datang. Kemudian yang keempat au ini litakhyir, untuk milih. Tazawwaj Hindan au ukhtaha. Nikailah Hindun atau saudara perempuannya. Jadi suruh milih, jangan nikahi semuanya. Yang 5, am ini litulabi ta'yin, untuk menanyakan kejelasan. Hal jaa Zaidun am amrun, yang datang itu Zaid atau Amr toh sebenarnya. Kemudian yang keenam, imma ini litaksim. Jadi untuk pembagian, misalnya begini, al kalimatu adapun kalimat, imma ismun ada kalanya berupa isim, wa imma fi'lun ada kalanya berupa fi'il, wa imma harfun ada kalanya berupa huruf. Jadi untuk litaksim, untuk pembagian. Kemudian yang ketujuh, bal ini lil idrob, untuk membalikkan hukum kayaknya. Iya, untuk membalikkan hukum. Ma jaa Zaidun bal amrun. Zaid tidak datang, bal amrun tapi Amr datang, gitu maksudnya. Kemudian yang ke-8 lah linafyi ini. Jaa Zaidun la amrun. Zaid datang, Amr tidak, gitu ya. Nomor 9 lakin lil istidrok ya. Ma jaa Zaidun lakin amrun. Tidak datang siapa Zaid, lakin amrun tapi Amr. Hampir sama seperti bal tadi ya. 10 hatta lil ghoyah, ini untuk pol-polan, untuk puncak. Yamutu bakal mati siapa annasu manusia. Hatta al ambiya'u, sampai nabi pun juga meninggal. Kalau ya contoh yang lain, akal tuh asama kata hatta roksaha. Saya makan ikan sampai palak-palaknya. Itu ya, contoh yang lain itu. Jadi untuk menunjukkan sampai pol gitu. Rahim atau kidu adapun taukid tabiun ialah isim yang mengikuti lil muakkadi kepada isim yang ditaukidi, fi raf'ihi dalam rafa'nya muakkad, wa nasbihi dan nasabnya muakkad, wa khafdihi dan khafatnya muakkad, wa ta'rifihi dan ma'rifatnya muakkad. Wa yakunu dan ada apa taukid bi alfadin ialah dengan beberapa lafaz maklumatin yang sudah diketahui. Wahia adapun alfad an-nafsu ialah lafaz nafsu, wal ainu dan lafaz ainu, wa kulun dan lafaz kulun, wa ajma'u dan lafaz ajma'u, wa tawabi'u ajma'a dan lafaz yang mengikuti ajma'u,
Wahia adapun tawabi akta'u ialah lafat akta'u, wa abta'u dan lafat abta'u, wa absa'u dan lafat absa'u. Takulu mengucapkan siapa kamu, qoma zaitun berdiri siapa Zaid, nafsuhu ya diri Zaid. Wa ra'aitu dan melihat siapa saya, al-qauma kepada kaum, kullahum ya seluruhnya kaum. Wa maratu dan bertemu siapa saya, bil qaumi dengan kaum, ajma'ina seluruhnya. Di pengertian taukid ini berdasarkan kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah, takrirun yuradu bihi tathbitu amril mukarrari fi nafsi sami'i. Pengulangan untuk menetapkan sesuatu yang diulangi tadi pada yang mendengar. Jadi pengulangan yang ditujukan untuk menetapkan sesuatu yang diulangi tadi pada diri pendengar, untuk meyakinkan ya intinya. Jadi kalau ada orang yang belum yakin, perlu diyakinkan. Dalam tata bahasa Arab ini adalah taukid ya. Jadi taukid ini ada dua bagian besar, ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Kalau yang taukid lafzi ini berarti pengulangan secara lafaz. Misalnya jaa zaitun, jadi yang diulangi jaanya. Berarti benar-benar datang, yang datang itu Zaidnya benar-benar datang ya, karena diulangi jaanya. Atau jaa zaitun, ini ya, Zaidnya diulangi, berarti Zaidnya benar-benar datang. Atau kum, berdirilah kamu, berarti nyuruhnya benar-benar ini. Ini namanya taukid lafzi. Kemudian yang kedua taukid maknawi, ini menggunakan beberapa lafaz ya. Yang pertama berdasarkan kitab ini Matan Jurumiyah, ada lafaz ainun atau nafsun. Misalnya begini, jaa zaitun ainuhu atau jaa zaitun nafsuhu. Kalau menggunakan ainuhu dan nafsuhu, ini berarti untuk meyakinkan pendengar bahwa yang datang itu benar-benar Zaid. Karena kalau disebut jaa zaitun saja, ini ada kalanya menimbulkan persangkaan adanya pembuangan mudhof ya, seolah-olah yang datang itu bisa jadi ghulamu Zaidin, pembantunya Zaid, atau hanya utusannya Rasulu Zaidin, misalnya begitu. Kemudian nasabnya ra'aitu Zaidan ainahu atau ra'aitu Zaidan nafsahu. Khofatnya marartu bi Zaidin ainihi atau marartu bi Zaidin nafsihi. Yang kedua menggunakan lafaz kullun atau ajma'u. Ini untuk menunjukkan atau menghilangkan keraguan pada pendengar bahwa yang dimaksud itu adalah keseluruhannya atau hanya sebagiannya saja. Ja'al qaumu kulluhum atau ja'al qaumu ajma'una, telah datang suatu kaum seluruhnya, gitu ya. Ajma'una ya sama, seluruhnya juga. Kalau disebut ja'al qaumu saja, bisa jadi yang mendengar itu mengira hanya sebagiannya saja. Kalau disebut kulluhum atau ajma'una, berarti semuanya datang, gitu ya. Itu rofa. Kalau nasab ra'aitul qauma kullahum atau ajma'ina. Yang ajma'u menjadi ajma'ina karena nasab menggunakan ya, jamak mudzakkar salim. Maratu bil qaumi kullihim, saya bertemu dengan kaum seluruhnya. Ajma'ina ya seluruhnya juga khofat. Kemudian berdasarkan matan ini ada juga tawabi ajma'u. Ini adalah beberapa lafaz yang maknanya sama. Ja'al qaumu ajma'una akta'una abda'una absa'una. Jadi kalau disebut seperti ini taukidnya ada 4 ya. Ajma'una taukid pertama, akta'una taukid kedua, abda'una taukid ketiga, absa'una taukid keempat. Ini semakin mantap lagi ini berarti kalau ditaukidi 4 kali. Intinya sama itu, ja'al qaumu ajma'una ya seluruhnya, akta'una ya seluruhnya juga artinya, maknanya sama ini. Abda'una absa'una sama artinya. Babul badali, adapun ini ialah bab menjelaskan tentang badal. Idza ubdila, ketika diganti apa ismun isim min ismin dari isim, au fi'lun atau fi'il min fi'lin dari fi'il, tabi'a maka mengikuti apa isim hu kepada isim, fi jami'i i'rabihi pada semua i'rabnya isim. Wa huwa adapun badal arba'atu aksamin, ada 4 macam. Badalu syai'i minasyai'i, nomor 1 badal syai' min syai'.
wa badalul ba'di minal kulli dan badal ba'd min kull, wa badalul istimali dan badal istimal, wa badalul gholati dan badal gholat. Nahwu qaulika seperti ucapanmu, koma telah berdiri siapa Zaidun Zaid, akhuka yaitu saudaramu. Wa akaltu dan makan siapa saya ar-roghifa pada roti, thuluthahu yaitu sepertiganya roghif. Wa nafa'ani dan bermanfaat ni kepada saya siapa Zaidun Zaid ilmuhu yaitu ilmunya Zaid. Wa ra'aitu dan melihat siapa saya Zaidan kepada Zaid al-farosa yaitu kuda. Arota menghendaki siapa kamu antakula untuk mengucapkan al-farosa, lafat al-farosa. Faghulata maka kemudian kamu keliru. Fa'abdalta maka menjadikan badal siapa kamu Zaidan kepada lafat Zaid minhu dari lafat al-faros. Pengertiannya ya, at-tabi'u al-maksudu bil hukmi bila wasitotin bainahu wa baina matbu'ihi. Jadi isim yang mengikuti yang dimaksud dengan hukum tanpa perantaraan huruf ataf, maksudnya begitu, tanpa perantaraan antara yang diikuti dengan yang mengikuti tadi, tanpa perantara antara badal dan mubdal minhunya. Misalnya begini, lafat koma Zaidun akhuka, contohnya lafat koma telah berdiri siapa Zaid, akhuka yaitu saudaramu. Berarti di situ badalnya adalah akhuka, Zaidun adalah mubdal minhu. Badal artinya pengganti, yang diganti namanya mubdal minhu. Zaidun mubdal minhu, akhuka badal. Jadi yang dimaksud at-tabi'u al-maksudu bil hukmi, jadi yang sebenarnya yang dikehendaki itu adalah, yang dikehendaki dengan koma itu adalah akhukanya. Yang dihukumi dengan hukum koma itu adalah akhuka, badalnya itu ya. Jadi yang dimaksud dengan hukum adalah badalnya. Itu ya. Itu koma Zaidun akhuka ini untuk rofa. Kalau nasab sama juga i'rabnya. Ra'aitu Zaidan akhoka, Zaidan mubdal minhu, akhoka badal, menyamai dalam i'rabnya. Kemudian marartu bi Zaidin akhika, saya bertemu dengan Zaid akhika yaitu saudaramu. Itu untuk khofat. Ini contoh ini rofa nasab khofat, ini adalah untuk badal berupa isim. Kalau untuk fi'il bisa juga dibadali. In tusolli, lamun jika sholat siapa kamu, tasjud yaitu sujud siapa kamu, lillahi kepada Allah, yarham maka merahmati siapa Allah ka kepadamu. Mubdal minhunya tusolli, tasjudnya adalah badalnya, itu berupa fi'il ya. Jadi bisa isim bisa fi'il. Kemudian berdasarkan matan ini badalnya ada 4 macam. Yang pertama badal kul min kul atau badal mutobik. Contohnya adalah ja'a Zaidun akhuka. Badal kul min kul ini maksudnya adalah badal yang maknanya cocok atau sesuai dengan mubdal minhunya. Zaidun di sini yang dimaksud adalah akhuka. Artinya ketika Zaidnya dihilangkan sama maknanya. Ja'a akhuka gitu. Berarti yang dimaksud adalah ja'a Zaidun, itu ya. Itu berarti badal kul min kul atau mutobik yang sama maknanya. Contoh yang lain misalnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim itu adalah mubdal minhu, badalnya adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi tunjukilah kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Yaitu jalan yang engkau beri nikmat. Itu ya dalam surat Al-Fatihah. Yang kedua badal ba'd min kul, ini adalah menunjukkan badalnya adalah bagian dari mubdal minhu, merupakan juz atau bagian. Akal tu saya makan ar-roghifa roti, thuluthahu yaitu sepertiganya roti. Jadi thuluthahu ini menunjukkan bagian dari roghif. Thuluthahu badal menunjukkan bagian dari mubdal minhunya, roghif ya. Itu. Yang ketiga badal istimal, ini menunjukkan badalnya merupakan bagian dari mubdal minhu tapi bukan secara material. Jadi nafa'ani
bermanfaat bagi saya siapa Zaidun, Zaid apa, atau yaitu ilmuhu, ilmunya Zaid. Jadi ilmuhu itu adalah badal, merupakan bagian dari mubdal minhu Zaidun, tapi tidak secara materi, bukan materi, ada sesuatu yang dikandung pada mubdal minhu, ya gitu ya. Yang keempat badal ghulat, ra'aitu Zaidan al-farosa. Ini badal karena salah pengucapan ya. Mau ngomong kuda malah ngomong Zaid gitu. Ra'aitu saya melihat Zaidan kepada Zaid al-farosa. Maksudnya adalah kuda gitu ya. Jadi karena salah pengucapan, badal ghulat. Ini adalah untuk koreksi, untuk ralat ucapan, itu ya badal ghulat. Kemudian ada keterangan tambahannya untuk mempermudah. Badal ini biasanya jatuh setelah nama orang. Misalnya qala Abdullahi, berkata siapa Abdullah. Abdullah itu yaitu Ibnu Umar, anaknya Umar. Jadi kalau ada lafadz setelah nama orang itu biasanya berupa badal. Yang kedua berupa isim, setelah jatuh setelah isim isyarat. Hadzal kitabu jadidun, kitab ini baru. Alkitabu di situ berfungsi sebagai badal dari hadza, itu ya. Yang ketiga itu apabila terjadi pada lafadz yang bermakna pembagian. Al kalimatu adapun kalimat salah satu aqsamin ada 3 bagian. Ismun satu isim, wa fi'lun dan fi'il, wa harfun dan huruf. Ismun fi'lun harfun ini berupa badal dari salasah tadi. Itu ya. Jadi itu penjelasannya, semoga bisa dimengerti. Wallahu a'lam bishawab.